Geekers! Welcome back to Geekdom TV, a place where you can embrace your geekness within. And guess where am I right now? Geekin Out section! Dan seperti yang gue udah kasih tahu sebelumnya, gue akan mengundang tamu yang keren banget pada episode kali ini. So keep on watching, roll that intro. Alright Geekers, kita sedang bersama Andre Kusuma. Sebutlah Prof. Andre, Profesor Andre dari McFarlane Club Indonesia atau MCI. MCI, McFarlane Club Indonesia. Kalau boleh tahu, McFarlane Club Indonesia itu sejak kapan dan visi misinya seperti apa? Sebetulnya sih kita dibentuk akhir 2013. Itu juga dari beberapa orang yang kita cuma mikir, kok McFarlane Toys itu nggak punya klub gitu, nggak punya wadah buat kita ketemu atau ngobrol atau sharing. Marvel punya, DC punya, kita nggak punya. Iya. Nah, pada akhir 2013 kita ketemuan. Awal 2014 Januari ada gathering pertama kita kecil-kecilan di Jakarta Selatan. Dari situ kita ngebentuk di sana. Dan gue sendiri langsung ditunjuk jadi admin, salah satu admin waktu itu. Jadi dari 2014. Tapi itu Prof benar-benar dengan teman-teman atau emang orang-orang yang baru dikenal? Sebetulnya ada beberapa yang sudah dikenal, tapi sebagian orang-orang baru juga sih. Terus kalau buat Geekers, how to join? Kalau mau Geekers mau join, cukup ke Facebook kita aja. Ke Facebook. Ketik McFarlane Club Indonesia atau MCI, langsung join aja. Nanti kita lihat dulu profilnya kalian itu toys enthusiast apa bukan gitu ya. Oh, ada kriterianya. Harus dong. Oke, nggak bisa Itu sembarang harus. orang ya. Gue suka yang kayak gini. Ya, Oke, terus komikers nggak gitu maksudnya kan, Hmm. suka komik nggak, toys enthusiast nggak? Kalau iya gabung aja, nanti kita langsung approve. Oke Geekers, karena kita udah tahu dari Prof. Andre bahwa dia dari McFarlane Club Indonesia, boleh dong gue tanya-tanya buat kalian tahu juga siapa sih Todd McFarlane ini dan apa yang perlu kita tahu dari Todd McFarlane, karena kita akan membahas berbagai McFarlane toys. Sebetulnya sih pertama kali Todd McFarlane itu adalah seorang ilustrator di Marvel Comics. Lalu ketika dia tidak diberi keleluasaan untuk menggambar karakternya sendiri, dia cabut dengan beberapa komikus lain seperti Mark Silvestri, Jim Valentino, Eric Larson, Greg Capullo, dan banyak artis yang lain. Lalu dia membentuk Todd McFarlane Production atau TMP. Kita sebutnya TMP. Di sana dia mulai berkreasi membentuk satu lini komik dengan nama Image Comics. Image Comics ini dia membawahi beberapa karakter selain Spawn. Dia juga memberikan keleluasaan beberapa artis untuk membuat karakternya sendiri seperti The Creech, Ant, dan berbagai macam karakter lain gitu. Nah setelah itu dari TMP ini sendiri selain mengembangkan komik, dia mulai mengembangkan lini action figure dan dia meluas ke lini animasi dan film. Kalau gitu langsung aja kita keluarkan. Tada! Sudah ada berbagai barang ini di atas meja. Langsung aja Prof. Andre, boleh nggak ceritain ke Geekers masing-masing apa sih spesialnya dari toys ini? Toys ini adalah figur pertama Spawn dari Todd McFarlane. Kita masih menyebut tempat itu masih Todd Toys, bukan McFarlane Toys. Figur ini keluar tahun 1994, dimana ketika waktu itu sebenarnya Todd McFarlane mengeluarkan satu figur Spawn Mask tapi berwarna biru. Kita kenalnya Blue Mask Spawn. Itu hanya bisa didapat ketika kalian waktu itu membeli trading card Spawn dari McFarlane. Itu sebenarnya figur uji coba ya. Setelah itu nanti dia mengeluarkan satu seri Spawn dengan isi sekitar 9 figur di dalamnya. Dan ini adalah varian dari Spawn itu sendiri. Seperti kita lihat di sini ada Necroplasm Spawn, ada Gold Spawn, lalu di situ ada Unmasked Spawn, dan yang paling ujung adalah Blue Worm Spawn. Sebenarnya Todd McFarlane itu seneng banget bikin varian. Oke. Itu kayak kalau orang-orang bilang nih nguras dompet kita nih gitu loh kan, kayak gitu. Tapi tetap aja orang-orang pasti pengen beli. Tetap aja orang-orang merasa tidak keberatan dikuras dompetnya gitu. Terus kalau ada kan disebut ada yang rare, ada yang enggak gitu. Yang mana tuh? Kalau yang rare sebetulnya ini karena ini semua seri 1 yang dirilis tahun 1994, which is 15 tahun yang lalu. Which is gue baru lahir 25 tahun yang lalu. Udah pasti rare sih. Pasti rare. Apalagi kalau kalian bisa mendapatkan dalam versi mint on card atau mock seperti ini. Sebetulnya sudah cukup susah, walaupun belakangan agak sedikit banyak figurnya juga yang keluar dijual sama kolektor. Itu sebetulnya mereka tuh terpaksa menjual karena ekonomi sih sebenarnya. Oke, gue wondering how did you get this all? Via online. Ini udah pasti kira-kira bakal ada nggak sih orang yang bisa dapetin ini lagi? Misalnya Geekers, kalau siapa tahu ada yang tiba-tiba gue pengen banget nih dapetin yang ini, aduh gue pengen yang itu gitu. Belakangan sih lagi cukup banyak yang bisa masuk
masukin ini semua. Jadi kalian itu benar cukup beruntung kita di Asia ini. Tadinya rare, tapi belakangan lagi agak sedikit banyak. Takutnya lagi nantinya kedepannya rare. Soalnya kan sebentar lagi akan ada movie Spawn dari McFarlane. Itu triggernya sih, jadi mulai naik lagi. Itu bakal bikin naik lagi dan bisa jadi hilang lagi di pasaran gitu loh. Noted first. Next, look what we've got here. Ini seri Image 10 Anniversary. Betul. Dan ini tapi nggak semuanya karakter dari Spawn. Seri Image 10 Anniversary ini sebetulnya dikeluarkan oleh Todd McFarlane itu tahun 2002. Itu untuk merayakan 10 tahun berdirinya Image Comics di Todd McFarlane. Di McFarlane Toys maksud kami. Dan dia mengeluarkan 4 figur, di mana yang pertama adalah figur dari seri Spawn itu sendiri. Itu figur itu kita bisa sebutnya Spawn salib. Spawn salib Karena ini. karena dia bisa nongkrong di atas salib kubah dom gereja gitu. Itu diambil dari cover komik Spawn edisi kedua yang keluar tanggal 1 Juli 1992. Lalu kita juga punya Savage Dragon, itu yang bikin Erik Larsen. Karakter ini pun juga dibuat tahun 1992, masa ketika Todd McFarlane itu keluar dari Marvel. Lalu kita juga punya figur Shadowhawk. Shadowhawk ini keluaran tahun 1992 juga, hasil kreasi dari Jim Valentino. Dan yang terakhir adalah Rip Claw dari Cyberforce. Jadi Cyberforce ini adalah sebuah tim elit khusus, terdiri dari sekitar 9 orang kalau nggak salah. Dan dia adalah leadernya dari Cyberforce gitu. Itu juga karakter ini keluar tahun 1992, dibuat oleh Mark Silvestri. 1992. Semua 1992 karakternya. Jadi Keren untuk merayakan 10 tahunnya berdiri Image Comics, dia undang semua teman-temannya yang pernah bikin di Image Comics, karakter-karakternya dia bikin figur. Iya, bikin figur. Tapi kalau ini limited semuanya. Limited kalau nggak salah ingat 2.500 is kalau nggak salah per figurnya worldwide. Jadi cukup sulit sampai sekarang untuk dipunya dan cukup rare sih. Terutama Spawn salibnya itu rare sekali. Tapi since the first time you bought this gitu, pernah nggak ngebuka untuk pegang gitu? Gila kalau sampai nggak pernah buka, gue nggak ngerti sih. Pernah nggak? Kalau sejarahnya gue sih pernah sebenarnya. Pernah. Tapi bukan figur ini. Bukan figur ini. Berarti ini dari pertama beli nggak pernah ya? Nggak pernah dibuka Ini semua. karena waktu itu dulu aja dapetnya susah gitu. Ketika dapat masa mau gue buka gitu. Sayang itu Iya, sih. nggak mungkin. Lanjut Geekers, sekarang gue bersama Albert. Om Albert. Prof juga nggak? Panggilnya Prof juga nih? Oh enggak, Prof Albert aja. Dan tadi kita udah bahas tentang Spawn. Kalau kalian lihat di sini berbeda ya. Ini ada yang dari movies, also video games. Nah, Om Albert di sini bakal ceritain ke kalian Geekers, apakah ini? Jadi McFarlane tuh selain keluarin Spawn, mereka juga keluarin franchise yang lain. Contohnya kayak yang dari ini ada dari movie, terus ada dari video game, dan juga ada dari TV series. Ada juga mereka keluarin seri Monster, terus franchise dari sport, dari anime juga ada. Jadi yang ada di sini kurang lebih seperti ini sih figur-figurnya. Dari yang ini sih yang dari movie, karena udah pasti tahu dong Terminator 2. Nah, kalau ini dari musuhnya T-1000. Tapi kalau yang ini? Kalau itu dari film Tooth Fairy. Tooth Fairy. Bukan Tooth Fairy yang rock ya. Ini video games. Ya, ini video games ya. Ini dari Destiny, kalau ini dari ya Metal Gear Solid. Dan The Walking Dead di sini Rick dan Negan. Ya, And betul. talking about Negan, kita bisa lihat di Halo. sini Om Albert Sedikit cosplay jadi Negan. sedikit cosplay jadi Negan. Sebenarnya apa yang disukai dari tokoh Negan? Tokoh Negan itu salah satu penjahat paling cukup psikopat tapi berkelas sih di film Walking Dead itu. Psikopat tapi berkelas. Ya, dan figur ini ya cukup bagus dan detail penampilannya. Tapi kalau ini semua bisa didapetin mudah atau tidak? Sebagian mudah, sebagian susah. Kalau yang rare itu seperti yang seri Metal Gear Solid ini, varian yang warna transparan ini itu udah agak susah. Nah, ini udah mulai Udah rare. Termasuk yang ini dari film Terminator 2 itu udah susah. Kalau untuk yang lain masih bisa kalau didapetin. Kalau untuk geekers yang mau cari masih bisa. Tadi kita bicara tentang cosplay. Anyway, suka ada event gak sih yang didatengin sama Om Albert dan juga Prof. Andre? Event paling kalau kita dari McFarlane lebih banyak di acara Toy Fair sih biasanya. Oh, Toys Fair. Toys Fair yang kadang diadain di Balai Kartini, J Expo, ataupun di Kuningan City juga. Biasanya sih ada di situ sih kita. Lalu Geekers, McFarlane itu selain ngeluarin action figure, mereka ada juga ngeluarin statue dan juga prop arts. Prop arts itu seperti kayak benda ukuran 1:1, contohnya kayak Lucille-nya dari Negan, terus Hidden Blade-nya dari Assassin's Creed, dan juga senjatanya dari Destiny. Oke, Prof. Kalau sekarang apa nih? Ini kayaknya bukan American ya. Ini jelas-jelas banget. Figur yang ada di sini adalah figur dari manga Spawn. Manga Spawn ini sendiri keluar sebagai seri ke-9 dari Spawn itu sekitar tahun 1996. Lalu dilanjutkan dengan seri manga Spawn 2 itu 1998. Dan di sini McFarlane Toys dia membuat satu edisi spesial yaitu kita bilangnya Fish Tank. Sebenarnya namanya display case. Display case. Tapi karena bentuknya kayak akuarium, orang-orang bilangnya fish
fish tank. tank. Lo bisa coba ngisi air, ngisi ikan kali ya, bisa. Boleh dicoba. Boleh, tapi jangan sekarang. Nah, terus ini Manga Spawn ini dia ngeluarin ada 3 variasi. Pertama merah, lalu abu-abu, dan abu-abu dengan huruf M abu-abu di dadanya dia. Dan yang terakhir yang keempat ini adalah varian dari varian yang ketiga. Jadi dia tetap abu-abu, cuman senjata di tangannya beda. Beda. Dia special case-nya adalah ini aja sih. Dan si Manga Spawn ini sendiri sebetulnya diangkat dari komik Shadow of Spawn. Waktu itu dikeluarkan oleh Dengeki Comic Gao tahun 1998 sampai 1999 sebagai feature komik di dalam majalah itu gitu. Dibuat oleh Juzo Tokoro. Nah, setelah itu sayangnya nggak lanjut, cuman sampai 3 edisi aja, lalu tiba-tiba berhenti gitu aja. Jadi kita nggak tahu juga endingnya gimana sih sebenarnya. Lalu selanjutnya, this is going to be the last ya. Kenapa ini dikeluarin di terakhir? Kenapa dia special banget? Jadi Geekers, ini adalah Collectors Club, figur Collectors Club yang special limited edition juga, yang dirilis oleh McFarlane Toys waktu itu. Jumlahnya itu hanya sekitar kurang dari 5.000 pieces untuk seluruh dunia. Dan figur ini pertama kali dikeluarkan pada acara Comic Con. SDCC, San Diego Comic Con waktu itu sekitar tahun 2001 atau 2002. Dan di sana sudah disediakan tempat di covernya untuk ditandatangan oleh Todd McFarlane sendiri. Jadi gini ya, SDCC itu 2 hari. Hari pertama dia menandatangani dengan tinta warna hijau dan hitam. Dan saat itu kolektor langsung buka di tempat di kantor, dikeluarin figurnya, dipajang-pajang, di foto-foto. Nah besoknya mereka menyesal udah buka karena tanda tangannya kan kebuang ya jadinya. Besoknya McFarlane menandatangani dengan tinta warna biru dan merah. Dan yang gue dapet di sini yang merah sih. Gue pengen banget dapet yang hijau atau hitam kan, tapi udah agak langka sih karena apa yang membedakan dari warna tinta itu? Cuman bedain harinya aja sih. Cuma bedain harinya padahal ya. Sebetulnya bedain harinya. Tapi sengefek itu ya. Sengefek gitu karena yang hijau dan hitam itu ketika hari pertama orang-orang langsung buka gitu figurnya, dan di hari kedua mereka sadar kalau mereka gue bego banget sih gitu ya. Iya. Makanya mereka besok beli lagi, tapi McFarlane ngeluarin tanda tangannya ternyata merah dan biru, bukan hitam dan hijau. Dan ada rumor dia juga mengeluarkan emas tapi cuma sebanyak 50 pieces, tapi itu masih mitos sih kayaknya sih. Mitos, tapi pernah ada fotonya nggak? Nggak, lu pernah ngeliat langsung gitu nggak, Prof? Belum pernah. Di Google ya, juga nggak ada. Aslinya pun gue juga belum pernah lihat gitu. Jadi ya sementara ini just a legend. Pernah nggak sih ada keinginan untuk ngebuka? Keinginan untuk membuka itu selalu ada. Selalu ada. Tapi gue mencoba untuk menjaga mindset smokers gitu. Kenapa? Karena gue suka figur itu di dalam packingnya gitu loh. Selain aman, aksesorisnya masih lengkap. Bisa kita lihat kan packingnya itu menarik gitu, warna-warni gitu. Dan si figur sendiri sebenarnya udah pose di dalam packingnya gitu. Kalau lo keluarin, dia begitu aja gitu posenya. Packingnya plastiknya yang penting. Iya. Tapi spesial, oke. Dan tentunya kalau gue ke rumah, ke kamar gue gitu, kalau masuk ke kamar gue kayak masuk ke dalam sebuah toko. Galeri pribadi gue sendiri. Itu ternyata gitu. Alasannya ya. Iya, jadi gue pernah buka, ada juga yang pernah gue buka, pernah beli, tapi sekarang ini gue jadi mokers. Oke Geekers, tadi itu Geeking Out kita bersama Geekdom TV. Kalau dari kalian ada yang mau gabung ke McFarlane Club Indonesia atau MCI, cukup kunjungi Facebook kita, ketik McFarlane Club Indonesia. Nanti di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa saling tukar info, jual beli, gathering, dan segala macam yang kalian pengen tahu tentang McFarlane Toys dan Todd McFarlane Production tentunya. Nah sekarang dari kita dan Geekdom TV akan memberikan giveaways. Giveaways-nya apa? Giveaways-nya adalah figur Spawn vs Sigurd Min in Box yang keluar pada tahun 2006 ya. Iya, kurang lebih. Dan itu box set. Dan itu box set tuh keren banget Geekers. Lo harus ikutan kuis ini, dan tentu saja kalian harus menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya cukup gampang. Kalau kalian mengikuti video ini dari awal, kalian pasti bakal tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah, siapakah 4 artis yang ikut terlibat dalam pembuatan Image 10 Anniversary Spawn? Yang tentunya dibikin action figurnya Ya. dalam seri Image 10 Anniversary. Silakan kalian jawab. Caranya gimana? Kalian cukup follow dan subscribe Instagram Geekdom TV dan juga YouTube mereka, Geekdom TV. Lalu jawab pertanyaan tersebut dengan cara DM ke Instagram geekdom.tv. Oke, Geekers, thank you for watching Geeking Out with McFarlane Club Indonesia and Geekdom TV. Jangan lupa di like, di subscribe, follow, diapain aja. Oke, See ya. see ya.